Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini podcastnya enak banget guys. Kami kedatangan tamu istimewa. Waduh. Wah, ini Om Bimo. Aku yang diundang secara istimewa ini. Dari keluarga Cekidot. Oh, Cekidot. Keluarga Cekidot. Yeah. Oh. Selamat datang Om Bimo. Terima kasih. Om. Halo YouTuber. Ini di Kutoarjo, kota kecil ya, kedatangan keluarga ekspedisi Nusantara. Wah, seneng banget ini. Jadi kali ini temanya akan santai, masih nyangkut bis karena ini bawanya belakangnya Om Bimo ini camper bus. Dan ini tentunya saya review di konten yang lain, ya kan, nanti kita akan grebek dalamnya seperti apa. Syukur-syukur saya bisa belajar niru bikin. Aduh, ya kan? siap Om, siap. Itu. Nah, ini saya akan bincang-bincang sama Om Bimo, mengulik gimana sih kok bisa jalan keliling Indonesia ini. Nah, awal-awalnya ceritanya gimana Om? Ya. Halo, kenalin diri Om ya. Ya, perkenalan dulu deh. Aku Pace. Wait, Papi Pace. kece. Wait. Oh, papinya keluarga Cekidot. Wah, Gitu. Jadi sedikit perkenalan dulu. Ini kita sebut sebagai rumah kece Om. Rumahnya keluarga Cekidot. Oke. Ya. Nah, tadi kenapa awal mulanya kami memutuskan untuk keliling Indonesia dan kami bangun motorhome tentunya. Ya sebetulnya kami menginginkan punya motorhome seperti ini tuh udah lama ya. Dari 2-3 tahun yang lalu lah. Dari jauh sebelum pandemi. Ya. Memang kita suka nontonin kayak gitu-gitu. Karena memang kita suka traveling sih, pakai mobil, camping. Coba solo camping aja keluarga. Nah, terus singkat cerita, karena kita nontonnya bus life, van life, akhirnya kayaknya asik juga ya kehidupannya ya. gitu. Bisa rumahnya pindah-pindah. Betul. Dengan teras yang berubah-berubah kan gitu. Wes. Asik banget. Bener. Kan. Nah, tentunya dikombinasikan dengan, maksudnya disatukan dengan alam Indonesia yang nggak kalah keren dengan luar negeri, justru kita kan jauh lebih luar biasa. Betul. Nah, singkat cerita lagi, kenapa akhirnya kita bikin ini? Pas awal pandemi, kita kan 3 bulan di rumah tuh, gak kemana-mana. Ya kita jadi kerjaannya makin nonton gituan terus, bareng tapi sama istri. Biasanya kan nonton sendiri-sendiri. Ya. Nah ini karena di rumah terus, jadi nonton bareng. Akhirnya di tengah-tengah tontonan tuh, pada saat masa-masa pandemi awal, kita bilang, bikin yuk. Gitu, bikin yuk. Habis kan bingung mau ngapain. Ya, bener. Karena di pandemi itu kan kadang-kadang kalau kitanya ngikutin berita lama-lama suntuk. Wah, Om. stres, tambah stres itu. Parah. Udah akhirnya kita putuskan untuk yaudah yuk. Nah, tadinya kita mau bikin dengan mobil yang kita punya, SUV. Ya. Karena kita biasa camping pakai itu. Cuman kita belum apa-apakan aja dalam mobil itu, udah sempit. SUV kan kabinnya kan sempit kan. Dah, akhirnya yuk kita coba lihat-lihat yang kabinnya lebih besar. Ada dari mereknya Hyundai H1, kan jenis van tuh, bener. Ya kan, kabinnya kan lumayan besar. Oh, kita lihat, wih, lumayan gede nih. Cuman tempat tidur, udah tempat tidur doang. Bener. Om kan tahu lah, kita kan keluarga kecil. Ya. Orangnya kan kecil-kecil. Gitu, akhirnya besoknya kita coba lihat yang lebih besar lagi. HS, Elep, kan sekelas tuh. Ya, betul. Kalau HS sudah jelas, bahannya mahal. Ya. Kalau Elep bahannya kan ya jauh lebih murah dibanding HS. Udah kita masuk, wih, kayaknya oke nih, gede ya kan, bisa bikin tempat tidur, sofa, dapur kecil. Tapi posisinya kita nggak bisa berdiri. Bener. Gitu kan, saya dengan tinggi 180, istri 160-an lebih, nggak bisa berdiri, kan gitu. Waduh, gimana nih? Udah hari yang sama itu kita muter, habis itu kita mikir di Taman Mini Om. Taman Mini kita nggak masuk, di Taman Mini depannya kan kita bisa berhenti tuh untuk santai-santai. Kita berhenti di daerah Taman Mini, diem aja berdua sama istri, maksudnya bukan yang ngobrol-ngobrol, lihat iklan lah.
Terus akhirnya lihatlah bis medium. Oh. Gitu. Ini bisnya. Bukan ini. Oh, belum. Belum, bukan ini. Bis medium. Sama Mitsubishi juga sih sebenarnya, cuman PS 120 kalau nggak salah. Ini 135. Lihat, datengin kita tuh kalau nggak salah di daerah Ciracas tuh, dari Taman Mini Ciracas kan nggak jauh. Kita samperin, samperin kita lihat. Wih, ini oke banget nih kalau jadiin camper ya kan, jadiin motorhome. Oh ya, coba masuk. Set. Begitu masuk saya nggak mentok kan, tinggi. Langsung istri bilang, kamu bisa nggak bawanya? Oh, langsung dia tanya gitu. Saya bilang, bisa lah, masa nggak bisa? Padahal saya belum pernah sama sekali. Still yakin. Still yakin. Aku dari dulu gitu om, PD-nya di depan. Urusan yang lain ya nanti lah belakangan gitu kan. Ya udah, bisa, maksudnya nggak bisa. Aku bawa elep aja pernah kok, maksudnya nyobain high S pernah, kan nggak beda jauh. Ya, betul. Oh gitu. Ya udah, apa kita ambil ini aja. Ya udahlah, karena harga elep waktu itu sama ini nggak beda jauh. Ya, betul. Tapi kan kabinnya jauh lebih besar. Ya udahlah. Akhirnya kita suka. Kita cari-cari harga yang kira-kira cari lagi. Dapatlah ini. Gitu dengan harga lumayan, terus AC. Ya udah, akhirnya kita sikat. Udah. Pada saat datang ada tuh di YouTube aku cerita. Oke. Ya kan? Nah, aku juga jadi proses YouTube, ininya nanti lihat di YouTube-nya. Ya, dari mulai proses saya beli. Oh, dari proses beli ya? Iya, dari mulai saya ngetes mobil, saya ngetes di pool kayak aku belajar bis gitu kan, di pool, set. Muter sekali, 2 kali, terus aku bilang sama pendamping, Mas, keluar yuk, saya bilang gitu kan. Emang bisa? Bisa Pak, yakin? Bisa, saya bilang. Keluar, set. Jalan, saya masuk ke tol. Udah, habis itu selesai, bawa, si masnya bilang, Mas sudah pernah ya bawa mobil kayak gini, katanya. Belum pernah, saya bilang. Ah, nggak percaya, katanya gitu. Padahal saya nggak pernah. Lancar soalnya. Lancar. Udah, akhirnya balik lagi ke pool, singkat cerita. Oke, saya suka ini, bla 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 bla. Udah kasih nggak? Kalau nggak dikasih, kabarin aja. Kalau dikasih, kabarin. Udah saya pulang, biasalah pembelian. Iya, betul. Nggak taunya dikabarin lagi. Udah, besok saya datang lagi. Ambil. Masih. Nah, terus udah kita putuskan. Karena kita beli itu kan memang kita niatkan untuk dijadikan motorhome, bukan buat apa-apa. Udah, begitu itu, kita rapikan mesin sedikit. Langsung aku cari bengkel kayu. Bengkel kayu. Mebel lah ya? Ya, mebel. Karena aku pikir kan kalau masuk karoseri kan lumayan lah. Betul. Ya kan, harganya pasti kan gila lah. Betul. Kita kan keterbatasan budget. Memang niatnya kita pengen bikin motorhome yang low budget sebenarnya. Ya. Gitu. Udah, akhirnya saya cari tukang kayu, saya cari tukang cat sendiri, saya cari mekanik. Semuanya saya cari naik motor. Dapat, ya udah. Pak, tukang kayu nih. Saya mau bikin kitchen set dong, kayak kitchen set gitu, bikin lemari, tempat tidur, dapur, bisa nggak? Ya bisa Pak, katanya itu kerjaan saya, katanya. Oh iya, bagus. Di mana Pak bikinnya? Mau saya, mungkin dia tanya di mana rumahnya. Ya. Saya mau bikinnya di bis Pak, saya bilang gitu. Hah? Beneran? Iya beneran, gitu kan. Udah. Akhirnya dia, aduh saya belum pernah bikin bis gini. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Saya ikut turun tangan juga, saya kerja juga, saya bilang. Kamu dampingin saya karena kamu sebagai profesionalnya, saya bantuin sebagai connect, tapi saya juga pengennya ngatur seperti lah. apa bisa. Ya, betul. Gambar udah kita siapkan apa segala macam. Ya udah, setuju kerjain. Jadilah ini. Oke. Wah, ini mantep banget ini. Karena memang saat ini yang dicari low budget. Betul. Tapi bisa fun ya kan? Dari bahannya low budget, bikinnya low budget, jalan-jalannya low budget, ya. semuanya. Ini karena yang perlu, nanti saya mau belajar kenapa? Karena saya memang juga mau bikin seperti ini. Oh iya? Nah, karena saya punya bahan banyak banget. Iya. Wow. Itu semberawan kan? sih bisa jadi raja camper tuh. Jadi juragan camper. Jadi nanti kita kopas modelnya, ya kan? Kita bisa masyarakat bis camper, ya kan? Camper bus. Tapi gini loh, maksud saya tadi tuh, kok bisa memutuskan ini? Maksudnya, Om Bimo sebelumnya kerjanya apa sih background-nya? Oke, kalau background saya sih sebenarnya saya punya usaha kecil-kecilan Om.
Saya lebih ke di dunia fitness industri. Fitness ya? Ya, Oke. tapi lebih ke olahraga bela diri, Om. Oh, oke. Olahraga bela diri di mana saya punya beberapa tempat latihan atau sasana bela diri, tapi yang sifatnya komersil, Ya. tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang yang mau jadi atlet. Jadi artinya kita ada perbedaan antara kelas komersil sama kelas atlet itu beda. Oh, oke. Gitu. Jadi ya puji Tuhan alhamdulillah ada beberapa udah bisa jalan dengan sedikit tabungan, kita bikin ini dan kita putuskan jalan. Kalau istri sendiri memang tadinya juga kerja, tadinya dia orang bank. Dia orang bank, cuman udah berhenti udah lama. Terus dia freelance di sekuritas gitulah. Saya juga kurang paham insuran apa segala macam. Nah, di masa pandemi juga istilahnya udah mulai semuanya serba susah lah ya. Betul. Udah akhirnya dengan sedikit tabungan kita putuskan untuk yuk kita bikin motorhome, kita keliling Indonesia, dan sekarang kan saya nge-YouTube, Om. Ya. Nah, YouTube-nya itu saya fokuskan juga sebagai bisnis baru yang kami bangun. Gitu. Karena kita melihat orang-orang yang sudah terlebih dahulu me-YouTube, saya lihat kayaknya menjanjikan gitu. Ya enggak, ditambah lagi kan di samping itu saya kan punya ya beberapa pekerjaan, maksudnya beberapa usaha kecil-kecilan. Itu kan bisa jadi lahan promosi sendiri. Betul. Itu jadi ruang lingkupnya lebih ke sana sih. Ya. Gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa ya. Saya pengen bepergian, tapi untuk kita bisa memutuskan untuk benar-benar bangun itu bisa. Siapa aja saya yakin bisa bangun. Pasti. Tapi yang bisa jalanin itu ya nggak banyak, ya kan. Nah makanya ini saya sangat terinspirasi bahwa kalau Om Bimo ini kan mungkin dari bidang bela diri, ya kan. Itu kan memang biasa nge-push limit, ya kan. Betul. Atlet juga dulu ya. Ya, aku atlet juga. Nah artinya kan itu banyak yang istilahnya keluar dari comfort zone, ya kan. Tapi kalau istri dari bidang perbankan, wah itu luar biasa. Karena kalau orang perbankan guys, itu pasti ngitung, ini duitnya harus pasti. Ngasih kredit aja, kalau ini nggak yakin bisa balikin, kamu nggak bakal di ACC kreditnya, ya kan? Kok ini mau diajak jalan ke tempat yang nggak pasti, ya kan? Nginepnya di mana nggak tahu, makan apa nggak tahu. Jadi disitulah saatnya ketika saya udah memutuskan untuk yuk kita bikin dan kita nge-YouTube, akhirnya istri kan ya udah coba aja kan gitu. Nah saya kan harus memberikan pembuktian dong. Pembuktian dari mana ya? Bisa dikatakan YouTube itu sukses ketika kita bisa dimonetisasi dengan cepat. Betul. Itu kan udah salah satu berarti bener langkahnya jalan dong. Ya, betul. Langkahnya bener. Ya udah itu saya buktikan. Saya bangun channel YouTube dari 1 bulan nggak sampai 2 bulan kami udah dimonet. Oh, bagus dong. Wah, jadi istri udah makin percaya. Ya. Udah. Terus kita bangun berjalan sampai proses pembuatan itu kita stuck di 3.000 subscriber pada waktu itu. Saya belum lama bangun YouTube channel tuh baru sekitar 6 bulan lah, 6 bulan hampir 7 bulan. Nah, terus singkat cerita 3.000, setelah 3.000 mobil jadi kita jalan. Berarti jalan 3 bulan ya sekarang. Dalam 3 bulan sekarang saya udah 30 ribuan. Wow, ini lebih cepat dari saya berarti. Masa? Yang bener Om. Saya 2018 bikin channel YouTube Sumber Alam. Terus dapatnya bintang itu ya maksudnya memang dalam beberapa bulan bisa masuk monet, ya kan. Tapi dapatnya konten yang bagus banget itu ya pas mulai mecahin kaca itu mungkin setelah 6 bulan gitu loh. Mecahin kaca ya? Baru setelah itu harus begitu dulu ya. Agak sedikit barbar sih ya. Jadi dan aku aku udah terbiasa hidup tuh dengan target pribadi Om ya. Artinya betul. Gue harus begini, gue mau begini, gue mau gitu. Nah di YouTube juga sama. Ketika aku bangun YouTube channel yang kurang lebih ceritanya sama dengan kami, itu siapa? Subscriber yang kira-kira bisa kita kejar dulu. A, kita kejar sekian, tak dapat. Habis itu naik ke siapa? Tak gitu. Itu kayak gitu terus. Nah sekarang targetku adalah karena aku udah melewati daripada target-target yang tadi tuh yang masih kan belum banyak lah ya kayak kita gini. Ada satu yang udah jauh banget, dia udah sampai 500 ribuan. Nah, terus akhirnya saya bikin target sendiri buat diri sendiri bahwa saya nih
begitu di Bali, baik nanti sampai di Bali atau selama di Bali, pokoknya selama di Pulau Bali targetku udah harus 100.000 subscriber. Wos. Target. Bener. Paling nggak ya berarti 1-2 bulan ke depan. Oke. Ini ya teman-teman, kita ngobrol gini, ini sebenarnya Anda harus dapat pelajaran dari sini. Karena yang diomongin Om Bimo ini step by step-nya bikin YouTube dari nol, dan memang harus kita ngejar. Dan ini serius gitu loh. Ya kan? Kalau cuma sampingan lah siapa tahu, itu nggak bisa. Saya pun pertama-tamanya sampingan. Lalu setelah saya tahu ini bisa dimonetisasi, kita mulai ada target gitu. Makanya kita harus kerja secara profesional. Dan seperti yang kita obrolin tadi, kemarin malam kita sempat ngobrol sedikit Om ya. Jadi artinya YouTube ini bukan seperti bisnis konvensional yang seperti mungkin Om juga kan melakukan. Saya juga melakukan walaupun kecil. Nggak ada istilah kalau di konvensional kan ya sedikit sikut-sikutan ada lah, ya kan? Di depan umum kita cepika-cepiki begitu bilang tetap aja kan gitu. Tapi kalau di YouTube ini nggak kayak gitu Om. Jujur ya, jujur nih YouTuber, saya tuh ngefans sama beliau. Sumpah, saya tuh nontonin YouTube-nya Sumber Alam itu udah lama, karena kan saya memutuskan mau pakai bis kan otomatis saya harus pelajari juga tentang bis dong. Bis, ya. Iya dong. Nah, ada beberapa YouTube, cuman kan yang agak-agak barbar dikit, error-error dikit. Segala bis ditebalikin lah, dipecahin apa. Nah, itu yang kita butuhkan Om, ilmu pelajaran itu. Karena saya lihat Sumber Alam ini videonya menarik ya, karena mengedukasi buat saya pribadi. Saya kan pengguna bis, walaupun bis kecil tapi kan ya sama bis lah istilahnya. Betul. Jadi banyak pelajaran yang saya bisa ambil. Nah, saya juga kaget banget. Saya mau kasih nih sama mungkin ini kan dari followersnya Sumber Alam nih, Instagram Sumber Alam nih. Saya terima kasih banget sama followersnya Instagramnya Sumber Alam. Kamu sudah mention keluarga Cekidot sampai akhirnya kami bisa bertemu. Ya, benar. Kita ketemunya benar-benar karena medsos ya. Iya, benar-benar kayak medsos. Ya. Yang saya nggak pernah terpikir, mana mungkin saya bisa kenal sama si pemiliknya Sumber Alam, kan begitu Om. Iya. Betul. Ya memang YouTube ini satu ranah baru lah, dan memang nggak konvensional. Betul. Jadi terus gini Om, ini kan udah jalan berapa bulan? Saya minum kopi boleh ya? Silakan. Kopi buatannya. Spesial banget lah pokoknya. Beliau yang bikin. Selama 3 bulan ya udah jalan ya? Yes, kurang lebih 3 bulan. Suka dukanya yang paling susah di jalan apa sih yang dialamin? Ya, puji Tuhan, syukur alhamdulillah sih sebenarnya lebih banyak sukanya daripada dukanya Om. Dukanya sih lebih ke apa ya? Travel kendaraan. Apa yang paling sampai waduh? Lucu sih sebenarnya. Yang paling pertama yang agak ringan itu, saya tuh sempet ditipu sama jarum solar. Itu jarum solar aku tuh error Om. Oke. Sampai sekarang juga belum dibenerin. Tapi aku udah bawa solar cadangan sih. Jadi pada saat aku mau ada di salah satu, mungkin lagi di tol, saya mau kemana saya lupa tuh. Tiba-tiba solar itu habis. Padahal jarum bensin masih setengah ke bawah sedikit. Tiba-tiba mati. Ya udah, akhirnya itu kan hal sepele ya. Sepele betul. Tapi ngerepotin kan gitu. Betul. Nah, kalau kejadian yang paling menakutkan bagi saya bukan yang kemarin, ntar yang kemarin ada lagi ceritanya nih, baru kemarin. Nah, yang sebelumnya itu pada saat kami dari Lebak, Banten mengarah ke Pelabuhan Ratu. Nah, itu harus ngelewatin yang namanya Puncak Habibie. Oh, itu jalurnya begini Om. Cuman agak besar sih jalan, cuman begini. Naik turun ekstrim, ya. Saya kan pada waktu itu kan masih dalam penyesuaian bahwa inilah sistem pengeremannya seperti apa bagaimana. Nah, saya tuh masih terbiasa dengan mobil kecil. Nah, disitulah maksudnya. Ya, tanpa kita jalani kita nggak akan tahu harus seperti apa. Kalau cuma mikirin teori doang, nggak praktik kan susah juga Om. Betul. Nah, itu saya pada saat turunan saya mengalami rem blong. Turun remnya blong itu? Turun remnya blong, nggak bisa ngerem sama sekali. Nah, ngeri kan? Jadi ceritanya turunan, mungkin saya terlalu banyak pakai rem. Main brake juga, tapi saya masih terlalu banyak menggunakan rem. Brake udah main, rem juga masih main kan, jadi kan double-double, jadi remnya kerja terus.
Nah, satu ketika Brake itu maksudnya handbrake ya? Ya, Exhaust. bukan handbrake, Exhaust brake, Pak. angin brake apa? Exhaust brake. Oh, exhaust brake. Exhaust brake, Oke, exhaust ya. brake. Turunannya agak panjang. Nah, saya tahan, akhirnya saya mau ngerem, remnya udah nggak bisa. Plus, wah udah mentok nih, udah nggak bisa. Terus keluar bau dong, Ya. bau sangit kan. Istri di samping, Pih, bau apa nih? Bau kopling kayaknya, Pih. Dia bilang gitu, saya nggak bilang remblong. Bau kopling kayaknya, daripada dia panik, saya tambah panik kan. Wah itu kacau tuh. Oh bau kopling, iya nih. Saya, waduh gimana saya doa ya. Saya berdoa, ternyata ada pertigaan gak jauh sebelah kanan. Itu agak nanjak sedikit mengarah ke pantai. Nah itu ternyata kayaknya jalan arah ke pantai itu agak naik dikit. Ya. Jadi begitu saya lihat ada pertigaan, saya langsung kasih sen. Saya lihat depan belakang kosong, saya masuk. Di situ saya selamat Om. Waduh. Saya langsung pegang tromol, wih, kayak kita Panas. lagi masak air, lagi mendidih tuh, Iya. panas minta ampun. Saya kan nggak boleh disiram kan, Iya. cuman saya sedikit kasih air, pengen tahu, Cus, langsung hilang air, panasnya rek, kan. Udah akhirnya, ya tumpah. Akhirnya putuskan untuk berhenti sejenak, sekitar sejaman lah, sejam lebih. Udah agak deman, baru saya turun lagi. Akhirnya saya, karena saya takut ya, saya parno, saya main gigi satu jadi turun saya benar-benar pelan. Sampai anak kecil gini kan, anak kecil kan jalan di depan, jalan di belakang. Set, dia ngelewatin saya, Om, telolet Om, telolet. Saya kan belum ada toilet ya, cuma klason-klason doang. Udah dia sampai jalan dia ngelewatin saya begitu, sampai jauh. Saya masih di situ aja, cuman kan saya parno. Ya bener. Nah udah, itu kejadian. Udah selesai, udah sampai tujuan baru saya cerita. Kamu tahu nggak? Kenapa? Saya bilang sama istri, tadi aku udah nggak bisa ngerem. Oh yang bener lu. Aduh parah, aku bilang, gila katanya. Ya alhamdulillah masih selamat. Nah baru kejadian kemarin. Saya terakhir kan nginep di Pangandaran, Ya. sampai 1 minggu tuh. Karapiak keren banget, pantai Karapiak, Woi. Pangandaran. Harus datang. Nah itu saya dari sana langsung tembak ke sini, ke Kutuarjo Kutuarjo ya. ya. Nah saya lewat selatan kan, lewat selatan. Saya memang kesalahan di saya sih sebenarnya, saya agak bandel. Maksudnya saya pengen cari jalur yang maksudnya mendekati pantai terus Ya, lah. Ya, betul. Keliling lah ya. Ya, akhirnya nggak taunya. Saya udah disuruh ke kiri, saya masih lurus lagi. Suruh ke kiri, saya lurus lagi. Akhirnya ketemulah jalan yang namanya apa? Karangbolong. Karangbolong. Pantai Ayah Karangbolong. Nah, itu teman-teman harus coba. Itu ada Mas Toyib aja pakai mobil Kecil. kecil nggak bisa nanjak. Spin. Nah, itu juga Om saya bingung. Pas saya lewat, wah jalannya udah begini. Kok orang kalau ngeliat bis, memang sih bis saya kan eye-catching, Ya. maksudnya beda dengan bis lain. Tapi ngelihatnya sampai gimana gitu saya ya. cuma ngeliatnya kayak, mungkin karena bis gue beda kali. Cuman memang setiap saya lewat, pas saya lewat, nggak ada bis sama sekali. Tapi percaya gak Mas Bimo? Pernah ada bis gede masuk situ? Masa? Iya. Oh ya? Punyanya Kang Enyon. Oh. Pernah lewat situ. Bisa? Bisa. Selamat. Nah itu, berarti saya habis kedua mungkin, cuma nggak tahu lah. Yang penting saya selamat lah. Ya, Nah, ya. satu titik di daerah mana, saya lupa, pokoknya itu kan lewat hutan-hutan gitu, kampung-kampung. Saya habis turunan, enak di gigi 3, cas, pas naik tuh kan terjal. Ya. Aku telat ngoper gigi kan, udah sampai habis, baru saya masukin 2, nggak ada Nggak kuat. tenaga. Akhirnya saya panik, saya masukin gigi 1 kan susah, saya berhenti. Dak. Saya berhenti, kondisi begini mobilnya nih. Waduh, mati lagi. Sumpah saya berdoa aja. Saya masuk gigi 1, saya gas, nggak mau naik. Ya mungkin karena saya panik, saya kan nggak berani langsung lepas kopling gitu dong, rem tangan masih tahan. Ya. Otomatis kan mobil juga pasti nggak naik Ketahan, ya, kan. betul. Waduh nggak bisa naik nih. Sampai bawa kopling tuh, beneran bawa kopling. Karena saya mungkin nahan sedikit, saya gas kencang Ya. jadi bau. Istri udah panik juga. Anak tuh 2 kali. Udah akhirnya saya coba lagi, naik pelan-pelan, udah selamat sampai di sini. Oh. Itulah, itu dukanya. Kalau sukanya banyak banget Banyak, Om. ya. Banyak banget, terutama saya bisa mengenal orang baru. Iya kan? Saya mengenal orang-orang yang saya idolakan, kan begitu. Terus saya bisa mengenal masyarakat sekitar di mana saya berhenti. Saya bisa mencicipi secara langsung kuliner yang Tempat ada, ya. Mengenal budaya
dan mengenal mungkin ada keberaneka-ragaman yang ada di situ. Dan yang terpenting adalah saya bisa menikmati keindahan alam Indonesia secara langsung. Woi. Top. Top Saya ya? buka pintu, tak, teras saya berubah. Oh. Ini teras saya sekarang ini nih, sumber alam. Tapi nggak pernah ya sampai, waduh kehabisan makan atau di hutan gitu, enggak lah ya? Indonesia ini kan konsumtif banget orangnya. Oh gitu? Iyalah, di mana-mana banyak warung, Oh. banyak istilahnya bahan baku, yang jual bahan baku banyak. Maksudnya masih di Pulau Jawa. Iya, iya. Kalau mungkin kalau teman-teman udah sampai ke Indonesia Timur, ke daerah-daerah yang mungkin dari rumah dari sini baru rumah lagi di sana, itu jarang. Boro-boro Alfamart atau Indomaret nggak? Ya, betul. Nggak ada. Betul. Warung-warung tradisional pun kadang-kadang jauh-jauh gitu, hanya di satu titik. Kalau masih di Jawa sih aman. Masih Tambah aman, ya? lagi kan Om, kulkas saya kan kulkas satu pintu. kulkas satu pintu. Ntar Om lihat deh. Satu pintu. Mau nyimpen Jadi aman lah ya? makanan buat 1 bulan aman. Aman ya? Aman. Oke. Kan kadang-kadang itu yang ditakutkan. Ya. Ya kan? Oke. Nah, terus kalau rencananya ke depan nih, Siap. mau sampai kapan sih stay di... Ini beneran maksudnya bakal stay di sini, nggak pulang-pulang kan? Artinya turnya kan nggak cuma dalam 1-2 bulan kan? Ini Ya. aja udah 3 bulan, 3 bulan. katakanlah kemarin kepotong lebaran, tapi Yes. dari lebaran ke sini kan udah Ya, betul. hampir 2 bulan ya? Ya. Yang Iya jadi kan? pertanyaan satu, Pak. Apa? Yang nungguin rumahnya siapa? Wah. Kalau rumah mah nggak usah dibingungin, nggak lari. Rumah nggak lari. Ya. Tapi ke depan ini mau sampai seperti apa? Ya, kalau perencanaan jalan kita awalnya gini Om, akhirnya istri saya mau saya ajak jalan ke Indonesia itu, berapa lama kita pergi Pi? Paling 6 bulan lah. Ya. Udah 6 bulan, udah lewat 3 bulan, berapa lama Pi? Ya paling setahun lah Ya. gitu kan. Terus setahun ya paling nggak kita 2 tahun lah. Saya bilang gitu. Jadi saya selalu bilang sama istri, ya kurang lebih kita 2 tahun lah. 2 tahun di jalan Kurang ya lebih 2 rencananya tahun. ya. Jadi kita rencana mau nonstop, jalan 2 tahun, gak pulang-pulang, tidurnya di rumah ini, kita pindah. Oke. Gitu. Dan sekaligus bikin YouTube channel ini ya. Yes, memang saya jalan ke Indonesia ini ingin menceritakan segala kehidupan saya bersama keluarga di dalam YouTube channel itu. Tanpa dibuat-buat, real. Artinya kehidupan yang nyata. Ya, Jadi ya, nggak cuman yang enak-enaknya doang ceritain. Semuanya susah senang semuanya ada. Oke. Oke, berarti kita ikutin terus keluarga Cekidot ini di channel YouTube-nya, ya kan? Saya pun akan belajar nanti gimana sih suka dukanya, ya kan? Karena kadang-kadang kita itu mikirnya kejauhan. Takut inilah, takut itulah. Tadi malam saya ngobrol sama Om Bimo aja, saya bilang, loh, itu apa ya tadi malam yang... Makannya gimana? Iya, makanya gimana gitu kan. Dia bilang, ya elah Om, nggak usah sampai segitunya. Gitu. Tapi pikiran-pikiran itu yang menahan kita nggak untuk jumping masuk ke adventure seperti ini gitu loh. Betul. Ya kan terlalu banyak yang kita pikirin. Karena kita emang dari kecil didesain seperti itu ya. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Ya. Ini apa itu. Sampai akhirnya kita kayak manusia ketakutan. Kita udah punya kerjaan dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya udahlah ini aja yang kita kerjain itu. Betul. Padahal di luar sana ternyata Wah, banyak sekali yang banget luar biasa yang bisa kita ambil ya. ya Hikmahnya. Ya. Dan kalau bicara takut makan, jujur Om, saya setiap singgah dimanapun, walaupun dia tahu saya bawa kendaraan, bawa keluarga, bawa rumah, warga sekitar dengan kondisi kehidupan yang mungkin, mohon maaf ya, mungkin di bawah rata-rata mungkin, tapi mereka, saya mau kasih tahu, mereka baik sama kita dan mereka mau memberikan kita makanan. Asli. Ya, ya. Saya dikasih pisang sama warga, dikasih singkong. Waktu bulan puasa dikasih bukaan puasa, bahkan dimasakin kepala ikan, Wah. dikasih ikan mentah suruh buat bakar. Coba. Mantap. Jadi nggak usah takut nggak makan, Om. Nah ini loh, pengalaman yang seperti ini yang nggak kita dapatkan kalau kita di kota. Iya, betul. Iya kan? Kita gini, mungkin kita kalau di kota, saya juga kan tinggal di Jakarta juga, maksudnya kita terlalu protek diri, maksudnya ketika ada orang yang mau baik sama kita malah takut was-was ya. malah. Ada ya kan? apa nih? Iya. Apa maksudnya nih? Nah, itu kan. Tapi kalau di jalan kita nggak bisa gitu. Yes. Kita akan menemukan manusia-manusia yang sebenarnya. Ya kalau manusia itu baik ya baik benar. Ya. Kalau jahat ya jahat benar. Tapi Ya. kita tahu bagaimana mengatasinya. Ya. Ya sejauh ini sih alhamdulillah saya belum menemukan hal yang membuat saya jadi ribet gitu. Ya. Enjoy aja gitu. Oke.
Terima kasih banyak Om Bimo ini Sama-sama, pengalamannya, sharingnya. Tentunya Om. ini berguna untuk teman-teman yang mau bikin camper bus. Ini sudah ada contohnya. Bahannya bisa ambil di saya, nanti minta dibantu sama Om Bimo untuk Siap. perancangan dan lain-lain, ya kan? Bisa. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.